Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, kita sepakat bahwasanya hari Valentine itu datang dari non-muslim. Dengan beberapa catatan sejarah yang mungkin Anda bisa searching di Google ya, di internet, bagaimana catatan sejarah atau latar belakang sejarah sehingga muncul yang namanya hari Valentine. Dari semua latar belakang sejarah itu, hari Valentine adalah hari raya yang datang dari non-muslim. Dan jika itu adalah hari perayaan yang datang dari non-muslim, apapun latar belakangnya, baik perayaan berkaitan dengan momen kematian atau momen kelahiran atau momen yang lain, maka kaum muslimin tidak boleh ikut terlibat. Kita bicara kaum muslimin di sini. Anda sebagai muslim tidak boleh ikut terlibat. Kenapa tidak boleh ikut terlibat? Karena Nabi SAW pernah menjelaskan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru satu kaum tertentu, maka dia bagian dari kaum itu. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Dan kalimat ini menunjukkan bahwasanya jika seseorang meniru kebiasaan kaum A yang itu adalah non-muslim, maka minimal dia telah melakukan perbuatan dosa. Meskipun ya, secara tekstual hadis ini menunjukkan kalau niru kaum A jadi A, niru kaum B jadi B. Artinya ketika dia niru orang kafir, maka dia bisa sampai pada posisi jadi orang kafir. Meskipun tidak ada ulama yang memaknai hadis ini sebagai makna yang menyebabkan orang ketika meniru non-muslim maka dia keluar dari Islam, kecuali jika niru perbuatan kekufuran. Tapi kalau hanya sebatas merayakan atau membawa identitas, itu tidak sampai pada tingkatan dia keluar dari Islam. Selanjutnya berkaitan dengan masalah bagaimana kalau sifatnya hanya untuk senang-senang, tidak ada ritual apapun. Mungkin itu jadi pertanyaan. Kan kita tidak ada kegiatan ritual apapun. Jadi cuman menjadikan hari itu sebagai momen untuk meluapkan rasa cinta, tapi tidak ada ritual apapun. Walaupun tidak ada ritual, walaupun hanya senang-senang, walaupun hanya main-main, tetap nggak boleh. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, pada waktu Nabi SAW tiba di kota Madinah, ternyata penduduk Madinah itu sudah punya dua hari besar. Yang pertama namanya Nairus, yang kedua namanya Mihrajan. Dan di dua hari besar ini mereka hanya bermain, tidak ada ritual apapun. Lalu Rasulullah SAW ketika datang, beliau mengatakan, qadimtu alaikum wa fikum yaumani tal'abuna fihima. Aku mendatangi kalian sementara kalian punya dua hari raya yang kalian jadikan untuk hari bermain. Wa qad abdalakumullahu khairam minhuma. Dan Allah Ta'ala telah memberikan ganti kepada kalian yang lebih baik dibandingkan keduanya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kita perhatikan dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan dua hari raya yang dirayakan oleh penduduk Madinah, itu adalah hari raya yang hanya dipakai untuk bermain, tidak ada ritual apapun. Nairus dan Mihrajan itu impor dari Persia. Itu hari rayanya orang Majusi. Tapi karena penduduk Madinah waktu itu tidak memiliki agama, Islam belum datang, sehingga dalam masalah perayaan mereka meniru perayaan orang yang beragama di daerah yang lain. Nah, mereka mengimpor Nairus dan Mihrajan karena itu adalah datang dari Persia, beragama Majusi. Dari sini Nabi SAW melarangnya, apalagi ketika di situ ada ritual agamanya. Oleh karena itu, meskipun sebatas senang-senang, tidak ada ritual agama dan seterusnya, dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Gini Ustaz, kalau kita lihat itu di momen hari Valentine itu biasanya orang jual coklat, jual mawar, atau beberapa produk yang mungkin dikemas dengan menarik ya, warna pink. Gimana kalau kita kayak beli coklat itu kemudian kasih ke adik, beli coklat itu kasih ke ibu, beli bunga itu mungkin kasih ke ayah, atau kebalik ya, bunganya untuk ibu, mungkin coklatnya untuk ayah, atau mungkin ke teman kita beli. Tapi ya memang pas di momen-momen Valentine seperti ini gitu ya, apakah kayak kita beli hadiah, kita kasih, atau kita yang dikasih, mungkin Ustadz nanti ada yang ngasih, Ustadz ini ada coklat gitu ya di tanggal 14 gitu, Ustadz terima enggak kira-kira Ustadz? Atau seperti apa Ustadz kalau kita beli hadiah atau kita kasih seperti itu? Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita rinci dalam hal ini. Pertama adalah menyediakan fasilitas, dalam arti kita berjualan seperti itu.
berjualan coklat atau bunga atau yang lainnya, dan itu nuansa-nuansa jatuh cinta, nuansa kasih sayang dan seterusnya. Kita perlu melihat bagaimana kondisi yang dominan terkait penggunaan benda-benda seperti ini. Karena kita punya kaidah al-hukmu 'alal ghalib. Hukum itu kembali kepada yang dominan. Wallahu alam, mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa benda seperti ini umumnya dihadiahkan oleh pihak lelaki kepada calon pasangan perempuan, pacarnya atau siapapun yang bukan mahram, sebagai pendekatan rasa kasih sayang dia untuk mewujudkan misalnya nuansa saya jatuh cinta sama kamu, hingga pada titik terjadi perbuatan zina. Dan sudah menjadi rahasia bersama bahwa momen Valentine adalah momen di mana banyak orang melakukan praktik zina. Dan benda-benda seperti ini medianya. Sehingga kalau seperti ini dominan yang terjadi, banyak terjadi praktik zina di momen Valentine, terutama muda-mudi yang mereka belum punya pasangan resmi, kemudian mereka berbuat zina. La haula wala quwata illa billah. Mungkin bisa kita sebut ini seperti hari zina internasional, baik yang ada di negeri-negeri non-muslim, bahkan sampai berpengaruh kepada daerah-daerah muslim seperti mungkin tidak jauh di sekitar kita juga ada. Maka seharusnya kita tidak memberikan fasilitas seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kita mendapatkan hadiah dari orang lain berkaitan dengan momen hari raya non-muslim, boleh nggak kita terima? Ada banyak kejadian di masa sahabat di mana beberapa keluarga mereka yang non-muslim ngasih hadiah kepada para tabi'in atau para sahabat di momen hari raya non-muslim. Dan fatwa-fatwa yang disampaikan oleh sahabat, mereka mengizinkan untuk menerima selama hadiah itu bukan hadiah yang sifatnya sembelian, misalnya daging atau sembelian apapun yang sembelian itu adalah binatang itu adalah binatang yang disembelih untuk selain Allah. Maka yang seperti ini tidak boleh diterima. Sebagaimana fatwanya Aisyah, beliau mengizinkan untuk menerima hadiah, ambil yang buah-buahan, sayuran, tapi yang dagingnya dan seterusnya tidak boleh diterima ketika ada orang yang memberikan hadiah di momen hari raya Majusi, karena mungkin hewan itu disembelih untuk selain Allah. Baik Ustaz, kalau misalkan begini Ustaz, kalau kita nggak jual coklat, nggak jual mawar gitu ya, tapi para pedagang itu kadang memanfaatkan Google Trend itu Ustaz. Jadi ada tren kayak pencarian Valentine dan yang lain, lalu dimanfaatkan dengan cara diskon Valentine, atau dia ngasih diskon 1402 gitu. Walaupun mungkin jualannya ya pecel lele gitu ya, mungkin jualannya gorengan, atau mungkin jualannya produk-produk yang aslinya netral, cuman di bundling gitu ya, dikemas. Ayo selama 1402 misalkan, atau di momen ini gitu ada diskon gitu. Walaupun mungkin nggak diucap saja di poster, mungkin nggak tertulis diskon Valentine gitu ya, tapi diskon 1402, diskon sebanyak 14% dan seterusnya. Kita sebagai pedagang boleh nggak Ustaz buat diskon semacam itu, mungkin di marketplace kita atau di akun medsos kita, dan sebagai pembeli Ustaz. Jadi ada dua sisi ya, penjual yang memulai dengan metode promo seperti itu, lalu kemudian kita ngelihat lumayan nih, kebetulan ada diskon gitu, boleh nggak kita beli Ustaz? Kira-kira seperti apa? Baik, ada penjual, ada pembeli ya. Kita bahas dulu untuk penjual ya. Turut merayakan, meramaikan dan apapun bentuknya seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim, karena setelah kita sepakat bahwa ini perayaan non-muslim, ini perayaan dari non-muslim, maka kita tidak boleh turut memeriahkan. Dan bagian dari bentuk memeriahkan adalah memberi diskon, kemudian memeriahkan dengan menyediakan fasilitas dan seterusnya. Selanjutnya kita beralih ke yang kedua. Yang kedua adalah posisi sebagai pembeli. Boleh nggak kita memanfaatkan itu? Wallahu alam, yang saya tahu ada sebuah riwayat dari Muhanna ini muridnya Imam Ahmad. Beliau berasal dari Syam dan berguru kepada Imam Ahmad, dan Imam Ahmad di Baghdad. Lalu Muhanna ini bercerita tentang pengalaman yang ada di daerah Syam. Syam waktu itu beragama Nasrani, atau banyak penduduknya yang beragama Nasrani. Kata Muhanna, di negeri kami itu ada perayaan Nasrani, entah namanya Tir Ayub atau nama yang lain. Dan
dalam perayaan itu ada bazar. Di bazar itu ada banyak orang jualan. Boleh nggak saya belanja di situ? Jawab Imam Ahmad, selama kamu tidak ikut terlibat di dalam tempat ibadahnya, hanya sebatas belanja di bazar itu, tidak masalah. Kenapa beliau membolehkan ini? Karena posisi kita belanja itu kan nggak ngefek. Artinya acara itu akan tetap terjadi, baik kita belanja atau tidak. Dan turunan dari hal ini adalah ketika ada diskon dan seterusnya, dengan momen perayaan non-muslim yang ada di Indonesia, misalnya diskon Nataru atau diskon Imlek dan seterusnya, apakah kaum muslimin boleh belanja dengan memanfaatkan diskon tadi? Insya Allah tidak masalah.